Awalnya terlihat seperti besi tua yang tidak berharga. Ternyata ini adalah keris pusaka yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat istimewa ya. Kalau kita lihat lebih detail, lebih teliti ya secara keseluruhan, entah itu dari warongko maupun bilah kerisnya ya. Tapi kalau dilihat sekilas, mungkin bagi sebagian orang ini keris apa? Warongkonya rusak, karaten, kayak keris kamardikan gitu. Mungkin banyak yang mengira seperti itu ya. Tapi yang jelas ini sangat istimewa ya. Ini jelas bukan kamardikan ya. Nanti tak tunjukkan ya. Ini dari era nom-noman ya. Tepatnya yang gaya Surakarta. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ini adalah keris yang sebenarnya sangat istimewa ya. Nanti kita akan lihat dan kita cek lebih detail satu per satu ya. Nah, saya ceritakan dulu ya. Ini sebenarnya ini dari seorang kenalan yang menunjukkan, jadi ada yang mau nawarkan ini ya. Ini jelas sudah tidak terawat dan saya bisa memperkirakan ini 2 generasi nggak terawat ini, dari karatnya sama pecahnya yang apa di warongko ini ya, bekas pecahnya ini yang sudah sangat lama ini ya. Nah, jadi mungkin dikira ini mungkin barang nggak terlalu berharga ya, padahal sebenarnya ini barang yang sangat-sangat bagus ya. Ini nanti tunjukkan detail garapnya juga ya, sama detailnya, sama warongkonya ya. Sebenarnya ini sangat istimewa ya. Cuman kalau dilihat sekilas ini memang kayak barang apa itu sih karaten gitu. Nah, ini memang belum saya apa-apain ya, dapat. Tapi nanti ini saya banyak kerjaan ya, terutama ngelepas bilah dari dedernya ini ya. Karena ini sudah kebalik ya. Jadi 2 generasi sepertinya kurang memahami pusaka ya ini ya. Makanya kebalik nggak diperbaiki ya, dan dibiarkan, patah dibiarkan. Bahkan ini sangat nggak bisa digerakkan. Ini karatnya sudah tebal di dalam ini. Jadi saya butuh beberapa hari nanti untuk bisa melepas ini sepertinya. Karatnya kayaknya sudah tebal ya. Nah, dari seperti itu nanti juga saya akan bersihkan ya, dan saya warangi ulang ya. Dan untuk apa warongkonya tentu saja ini harus diperbaiki ya. Kalau gandarnya masih sangat bagus ya. Pendoknya istimewa ya, tinggal ganti pelokannya aja saya nanti. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang ini sangat istimewa? Ini kita harus lihat detail per detail ya. Jadi nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum kita bahas bilah kerisnya, kita akan bahas aksesorisnya dulu ya. Nah, ini warongkonya ya, sudah pecah lama ini sepertinya ya. Kalau lihat bekasnya ini ya, sudah sangat lama ya, dan ini sampai masuk ke sini ya. Nah, kenapa ini saya bilang istimewa? Jadi ini terutama pendoknya ya, yang jelas ini pendok lama ya. Mungkin beberapa teman mungkin pernah lihat ya. Cuman ini bahannya apa? Ini kemungkinan kalau ada coklatnya, ini ada kayak mungkin tembaga ya, atau perunggu ya. Atau mungkin kuningan, tapi kuningan bukan ya, karena tak kosok pakai tangan keringet sama air, nggak amis istilahnya ya. Dan yang cukup bagus ini adalah yang gambar lung-lungannya ini ya. Nah, ini sudah lama tapi masih mengkilat. Nanti kita bersihkan sebenarnya ini apa ya. Ini sangat mencurigakan sebenarnya, tapi yang jelas ini sangat istimewa ya pendoknya ya, aksesorisnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini yang lama sih terlihat sangat bagus ya. Lainnya bagian kusam, tapi bagian lung-lungan banyak yang masih sangat mengkilat bagus ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang aksesoris berikutnya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat mendaknya mungkin dari kusamnya, ini kusamnya sudah lama ya, sudah pasti puluhan tahun ini ya. Dan bisa menebak ya. Jadi ini memang kemungkinan besar perak kalau lihat kusam-kusamnya ya. Karena saya punya beberapa keris tinggalan eyang itu juga pakai mendak seperti ini ya, dan ternyata memang perak ya, kecil tipis ini ya. Cuman kusam, sangat kusam ya, jadi kusamnya perak ya. Nah, yang istimewa lagi adalah deder ya. Jadi ini deder gaya Surakarta atau Solo ya. Cuma yang istimewa adalah cecekannya ya. Nah, ini bagian yang luar ini, mulai lihat dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cecekan ya.
Dan ini baru pertama kali seumur-umur saya lihat deder lama kuno, ada cetekannya luar 5, di dalam ini ada 3 ya, 1, 2, 3 ibaratnya ya, yang ukirannya itu, cetekannya itu ya. Dan ini sebenarnya dulu pernah ada cat ya, semacam prodo lah, istilah prodo warna emas ya. Nah yang coklat ini warna aslinya ya, jadi sudah ngupas, mungkin karena umurnya sudah terlalu tua ya, dan lama nggak terawat, digeletakno gitu saja sepertinya ini dulu ya. Nah yang coklat-coklat ini yang kayu aslinya ya, dan yang ini sebenarnya dulu ini warna emas, produk emas, sepertinya seperti itu ya. Nah itu dari aksesoris. Nah sekarang kita lihat dari bilah. Nah ini dari pamornya juga cukup istimewa ya. Ini banyak yang bilang belarak, bukan belarak ini ya, ini lebih ke rewader ya. Dan ada beberapa karat baru yang lebih cerah ini. Nah ini kalau ini muncul barusan, tapi yang coklat gelap ini sudah lama, pasti sudah puluhan tahun ya, nggak kerawat ya. Apalagi di sini ini sangat kaku, jadi wes kayak nggak bisa digerakkan ya. Jadi ini harus kasih minyak ya, minyak yang untuk merontokkan karat ya di dalam sini, dan dibiarkan beberapa malam sampai bisa digerakkan pelan-pelan ya. Seperti itu ya. Nah terutama bagian ini, nah ini dulu sempat tebel, tapi ada bekas karat lamanya coklat gelap ini ya. Jadi ini memang bukan keris Kamardikan, ini jelas ya. Kalau teman-teman lihat bagian ujungnya juga ya. Jadi ini kalau lihat gayanya, ini gaya Surakarta era nom-noman ya. Odo-odonya sangat tegas, terus wadidangnya mencolok, jadi agak cembung dikit ya. Jadi nggak merau. Kalau ini cembung, agak cembung, khas kayak keris-keris Surakarta ya. Dan tungkaannya juga khas, sudah cukup tinggi ya. Jadi memang era nom-noman istilahnya ya. Era setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti 1755 ya. Kalau ini kemungkinan dari era 1800-an lah. Jadi ini cukup istimewa ya. Nanti kalau ini sudah saya bersihkan, saya warangi ulang, dan warongnya sudah saya berbagi, nanti akan saya bikin video kembali ya. Nah, jadi itu tadi ya, kenapa kok sebenarnya ini sangat istimewa, dan ini nanti juga kita akan bisa melihat lebih jelas ya setelah diwarangi ulang ini seperti apa ya. Kalau sudah jadi, nanti kita usahakan bikin videonya lagi ya. Nah mungkin itu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Janmo ingkang wis waspading semu, sinamun ing samudana, sesadone ngadu manis. Manusia yang sudah bijaksana terhadap simbol disamarkan dalam perangainya. Semuanya diterima dengan baik.